Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NIM 1930202329 dari kelas P9 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari program studi pendidikan agama Islam. Dan ini rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Humairah, NIM 1930202327, kelas P9 2019. Baiklah, saya dan rekan saya dari kelompok 15 akan memberikan materi hak dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Apa saja isi materinya itu kita lihat setelah ini. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Dalam kata wanita dianggap lebih halus, lembut, dan indah, sehingga sesuai dengan kodratnya. Sementara kata perempuan agak kasar, dan biasanya dikaitkan dengan kedudukan sosial yang rendah, seakan dalam kata tersebut tersirat sifat-sifat kurang baik yang tidak sesuai dengan kodratnya. Wanita dan perempuan bukan hanya berkaitan dengan asal bahasa atau padanan kata saja, tetapi berkaitan dengan cerita, mitos, atau stereotip. Wanita itu meski lemah lembut, mesra, hangat, dan cantik, sekaligus menarik dan produktif, sesuai dengan peran ganda yang dipikulnya. Sedangkan istilah perempuan dalam Al-Quran menggunakan lafal yang berbeda-beda, antara lain mar'ah, imro'ah, nisa atau niswa, dan untha. Ada pendapat yang mengatakan bahwa akar kata nisa adalah nisnya, artinya lupa yang disebabkan oleh kelemahan akal. Bila dilihat dari psikologi Arab, kata nisa berarti anisa, yaitu penghibur. Bisa juga anisa yang berarti jina atau lemah lembut. Sedangkan kata unsta mempunyai arti lemah lembut dan halus perkataannya. Kemudian hak dan kedudukan dalam keluarga. Islam memberikan hak yang sama bagi perempuan dengan laki-laki di wilayah publik, seperti terlihat dari para perempuan masa Nabi. Tetapi sebagian besar syariah tentang perempuan yang diderivasi dan ditafsirkan dari sumber-sumber wahyu sesungguhnya problematik. Menurut Abdullah An-Naim, syariah memberikan peluang bagi terjadinya diskriminasi serius terhadap perempuan yang sulit untuk bisa diterima masyarakat modern saat ini. Adapun hak-hak perempuan dalam keluarga, yang pertama yaitu hak reproduksi. Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan fisik, mental, sosial yang utuh dan aman dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi-fungsi, dan proses reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi yang demikian luas akan membawa berbagai persoalan yang luas pula, antara lain menyangkut kesehatan alat-alat reproduksi atau pada masa remaja, dan ketika produksi, masa hamil, dan menyusui. Kemudian hak reproduksi perempuan mengacu pada Al-Quran, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة
Wallahu azizun hakim. Yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Kemudian yang kedua, hak pendidikan. Pria dan perempuan saling melengkapi satu sama lain. Seorang perempuan tidaklah lengkap tanpa seorang pria. Begitu pula sebaliknya, seorang pria tidaklah lengkap tanpa seorang perempuan. Sebagai pendidik keluarga, kaum perempuan memiliki tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Jika kurang mendapat pendidikan yang benar, seorang perempuan akan menghasilkan anak-anak yang tidak berpendidikan. Karenanya perempuan mempunyai peran penting dalam mengembangkan umat dan memegang kunci kesuksesannya, dan juga hak kependidikan perempuan dalam keluarga. Kemudian yang terakhir yaitu hak waris. Berbagai literatur sejarah menceritakan bahwa nasib perempuan pra-Islam tidak pernah mendapatkan harta waris dari manapun, termasuk dari lingkungan keluarga paling dekatnya seperti ayah, suami, anak, atau saudara laki-lakinya. Konsep kewarisan pra-Islam berkaitan langsung dengan konsep kepemilikan dan struktur masyarakat ketika itu. Masyarakat Arab ketika itu berstruktur masyarakat kabilah yang dipadu dengan sistem kekerabatan patrilineal yang hanya mengikuti garis keturunan laki-laki. Masyarakat kabilah yang selalu dibayangi perang antar kabilah menetapkan bahwa yang bisa mewarisi keluarga hanyalah keluarga laki-laki yang terdekat dari si mayit. Sebelum saya akan melanjutkan ke rekan saya selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulannya. Seharusnya apa yang menjadi hak ibu atau perempuan sebagai orang tua dapat terpenuhi dalam hal ini, yaitu hak lahir dan batin. Hak yang bersifat lahir diantara sandang, pangan, papan, dan untuk kebutuhan batinnya. Ibu mempunyai hak diantaranya. Ibu berhak mendapatkan kasih sayang yang tulus dari suami dan anggota keluarga lainnya. Sekian dari saya akan lanjutkan kepada rekan saya. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan melanjutkan penjelasan materi hak wanita sebagai istri. Dalam hubungan suami istri, dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Demikian pula kaum wanita mempunyai hak atas suami mereka dan tidak akan berlanjut kehidupan suami istri di atas keadilan yang diperintahkan oleh Allah, kecuali jika setiap suami dan istri memenuhi hak-hak di antara mereka. Adapun hak-hak istri yaitu yang pertama, hak istri yang bersifat materi. Hak mengenai harta yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah. Mazhab Syafi'i tidak mengaitkan pendapat besaran nafkah dengan batasan kecukupan. Mereka mengatakan nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Yang kedua, hak-hak istri yang bersifat non-materi. Hak mendapatkan perlakuan baik dari suami. Kewajiban istri terhadap suami tidak berdasarkan paradigma lama, di mana posisi wanita lemah, sehingga bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh pria atau suami. Agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya, ialah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakan, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sabar dan kuat menghadapi masalah. Wanita bukanlah peri yang hanya ada dalam dunia hayal, melainkan dia hanyalah manusia biasa yang bisa saja baik dan jahat, benar dan salah. Karena itu, suami harus sabar dan kuat menghadapi masalah dalam rangka menjaga keutuhan hidup suami istri agar tidak hancur. Janganlah menghalangi untuk pergi ke masjid
Al-Kirmani berkata, hal itu diperbolehkan jika aman dari fitnah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya warahimahullahu, dari Nabi SAW, jika istri salah seorang dari kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah menghalanginya. Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan. Hak wanita sebagai orang tua. Kehidupan keluarga demokratis biasanya dibangun di atas ideologi kafilastik. Tujuan hidupnya pun lebih bermuara kepada pandangan yang materialistik. Dalam keluarga yang hidup di lingkungan masyarakat yang kapitalistik, modal pembangunan keluarga yang secara alami di mana seorang suami menjadi pemimpin keluarga dan pencari nafkah, dan seorang ibu mengurusi segala yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak mereka. Keberhasilan seorang suami dan dalam karirnya banyak sekali didukung oleh motivasi, cinta kasih, dan seorang istri. Sebaliknya, keberhasilan karir istri juga didukung oleh pemberian akses, motivasi, dan keikhlasan suami. Oleh karena itu, dalam perannya sebagai seorang suami istri, keduanya dapat melakukan peran-peran yang seimbang. Yang pertama, berbagai rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi, dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya. Saling pemberian dukungan, akses, berbagi peran kepada konteks tertentu, dan memerankan peranannya bersama-sama dalam konteks tertentu. Yang kedua, memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman, dan kasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, dan kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, menjadi teman diskusi, bermusyawarah, dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen dan berat jika hanya dibebankan terus-menerus pada salah satu suami ataupun istri. Alasan pertama, mengapa perempuan harus dihargai ialah karena dari rahimnya setiap orang lahir ke dunia. Perempuan sebagai ibu yang melahirkan, yang menanggung beban penderitaan sejak mengandung, melahirkan sampai memelihara anaknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.